Shalom, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi yang sedang sakit saat ini, kiranya kasih Tuhan dan kuasa Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kami berdoa kiranya kuasa Tuhan menolong saudara, memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku Wende nomor 719 ayat 1. Suaram, oh Yesus, ku bege suaram, oh Yesus, ku bege suaram, oh Yesus, nama John ihuton maaf, togua Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduh hamba dalammu, asa ulang-ulang di luar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 7 yang berkata demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketidakmauan menerima ajaran Injil dan kegemarannya dalam kesenangan-kesenangan badaniah akan menghasilkan buahnya sendiri, yaitu hukuman dari Allah. Sebab apa yang ditaburkan oleh seseorang, itulah yang akan dituainya. Jangan menipu diri sendiri. Tidak ada yang mempermalukan Tuhan, sebab masing-masing orang akan menuai persis dengan apa yang dia tanam. Apabila kegemaran yang bertalian dengan daging, timbul kebobrokan yang menjurus kepada kehancuran. Sebaliknya, jika menabur dalam roh, berarti mengkerahkan tenaga hidup kepada nilai-nilai dari Roh Allah, tersingkap dalam dan oleh Tuhan Yesus. Hal-hal yang berasal dari roh menghasilkan hidup yang kekal, tetapi hal-hal yang berasal dari kedagingan akan menghasilkan kebinasaan yang kekal. Seseorang hanya menipu diri sendiri apabila ia menyangka bahwa ia dapat menghina Allah lalu tinggal bebas dari hukuman. Sebab tidak seorang pun yang dapat memperdaya Allah. Semuanya itu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang Kristen Galatia pada saat itu, yang bersangkut paut kepada orang Yahudi yang telah mempermainkan Allah melalui pemutarbalikan kebenaran Injil tentang kemerdekaan Kristen yang mereka lakukan. Sebab mereka, yaitu orang Yahudi itu, mengatakan bahwa untuk beroleh keselamatan,
orang-orang Kristen itu katanya harus disunat dan harus menyesuaikan diri kepada peraturan-peraturan Yahudi, peraturan yang lainnya. Pernyataan orang Yahudi itu telah mempermainkan Allah, sebab sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa hanya oleh iman kepada Tuhan Yesuslah manusia itu akan beroleh anugerah, beroleh karunia keselamatan yang kekal, yaitu dengan iman yang berbuah, bukan sunat dan peraturan-peraturan orang Yahudi. Oleh sebab itulah Paulus mengatakan bahwa mereka-mereka yang memutarbalikkan kebenaran tentang jalan keselamatan, baik mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan juga orang-orang Kristen sekalipun yang menyesatkan, pada saatnya nanti mereka akan menerima buah dari perbuatannya masing-masing. Sebab Tuhan Allah tidak mau dipermainkan oleh manusia, dan kelak mereka-mereka itu akan menerima upah sesuai dengan apa yang telah mereka tabur. Hal yang seperti itu bisa juga terjadi kepada umat manusia masa kini. Sebab ada saja orang menjadi penyesat yang hadir menyesatkan orang banyak lewat pengajaran-pengajarannya yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita memutarbalikkan kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan menjatuhkan sanksi kepada kita, yaitu hukuman. Sebab Tuhan tidak mau dipermainkan oleh siapapun. Orang yang sesat akan dihukum oleh Tuhan. Begitu juga orang-orang yang menyesatkan pun akan turut dihukum oleh Tuhan. Jangan ada di antara kita yang menganggap bahwa kejahatan atau kesalahan yang kita perbuat itu akan selesai begitu saja tanpa ada hukuman Tuhan yang akan dijatuhkan kepada kita. Sebab kelak masing-masing kita akan menerima buah dari apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu, marilah kita hadir untuk Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Hadir untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Hadir untuk menuntun orang lain, menuntun ke jalan yang benar. Hadir untuk mengembalikan orang yang sesat ke jalan yang benar, supaya nanti kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Puji syukur dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami boleh bangun dalam keadaan baik-baik saja, oleh karena penjagaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, terima kasih buat sapaan firman-Mu kepada kami di pagi hari yang indah ini. Engkau telah mengingatkan kami supaya kami bisa hadir di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami untuk membawa mereka ke jalan yang benar, supaya kami menjadi berkat yang menjadi jalan keselamatan, menyelamatkan saudara-saudara kami lewat kepedulian kami akan kebenaran. Dan ketika mereka salah, kami bisa menasihati mereka, kami bisa mengingatkan mereka demi keselamatan mereka. Ya Tuhan, jauhkanlah dari kami roh-roh penyesat, supaya hidup kami juga tidak tampil sebagai penyesat yang menyesatkan saudara-saudara kami, yang menjauhkan saudara-saudara kami dari jalan yang benar. Tapi biarlah kami Engkau pakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk mengembalikan orang-orang yang sesat ke jalan yang benar. Terima kasih ya Bapa, kami sangat merindukan kelak kami akan menerima buah yang baik dari apa yang kami perbuat. Dan kuatkanlah kami, mampukan kami untuk berbuat yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu berbuat akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu di dalam perjalanan hidup mereka selama ini. Dan saat ini kami memohon kiranya Engkau tetap berkenan untuk
menjagai, untuk melindungi mereka dan memberkati hidup mereka di dalam perjalanan hidupnya di tahun yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Biarlah Engkau berikan umur yang panjang kepada mereka Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka dengan hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup. Kami mohon Engkau mengulurkan tangan-Mu atas mereka. Biarlah Engkau yang menyelamatkan mereka Tuhan yang mengalami pergumulan hidup. Engkau bebaskan mereka dari segala kesesakan-kesesakan hidup yang sedang mereka alami saat ini. Demikian juga Bapa di sorga, kami serahkan hidup umat jemaat-Mu hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau yang menggembalakan mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang menjagai mereka. Biarlah Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami satu hari ini kepada-Mu. Lindungilah kami Tuhan. Berikanlah kekuatan di dalam melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati segala apa yang kami kerjakan hari ini. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menjagai kami, dan Engkau memberkati kami. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.